Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita pada pertemuan kali ini adalah tentang pernikahan atau kitabun nikah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. كتاب النكاح وما يتصل به من الأحكام والقضايا. النكاح في اللغة الضم والجمع، يقال نكحت الأشجار إذا التف بعضها على بعض، وفي الشرع عبارة عن العقد المشهور المشتمل على الأركان والشروط، ويطلق على العقد وعلى الوطء لغة. قاله الزجاج. وقال الأزهري أصل النكاح في كلام العرب الوطء، وقيل للتزوج نكاح لأنه سبب الوطء. وقال الفارسي فرقت العرب بينهما تفريقا لطيفا، فإذا قالوا نكح فلانة أو بنت فلان أو أخته أرادوا عقد عليها، وإذا قالوا نكح امرأته أو زوجته لم يريدوا إلا الوطأ. وقال الجوهري النكاح الوطأ وقد يكون العقد. Kitab nikah dan hukum-hukum serta permasalahan yang berkaitan dengannya. Kitabun nikah, kitab mudhaf, an-nikah mudhafun ilaih. Waw huruf ataf, ma isim mausul, kemudian yattasilu fi'il mudhari', aidnya adalah dhamir mustatir takdiruhu huwa, kembali kepada ma, bihi jar majrur, hi ini huruf ha ini kembali kepada nikah ya, berkaitan dengannya. Yang dimaksud dengannya di sini adalah nikah. Minal ahkami wal qadaya, min ini huruf jar yang fungsinya adalah lil bayan, bukan lit tab'id. Ya, lil bayan atau min bayaniyah, fungsinya untuk menjelaskan ma tadi, apa-apa yang berkaitan dengannya berupa hukum-hukum dan permasalahan. Baik, nikah secara bahasa memiliki arti menggabungkan dan menyatukan. Dikatakan nakahatil asjar, orang Arab mengatakan nakahatil asjar apabila sebagian pohon itu bergabung dengan pohon-pohon yang lain. Sementara menurut syara, nikah adalah akad yang masyhur, yang sudah banyak dikenal, yang sudah sama-sama diketahui, al-mustamil 'alal arkani wasyurut, yang mencakup beberapa rukun dan syarat. Istilah nikah atau kata nikah digunakan dengan makna akad dan wata' atau jima' secara bahasa. Ya, jadi secara bahasa kata nikah ini digunakan dengan makna akad dan dengan makna wata' atau jima'. Demikian yang dikatakan oleh Az-Zajjaj. Al-Azhari mengatakan bahwa makna asal dari kata nikah dalam penggunaan keseharian orang-orang Arab adalah al-wat'u, memiliki arti
dengan arti jima atau menggauli. Dan pernikahan, perkawinan itu disebut juga dengan nikah karena perkawinan itu atau pernikahan itu menjadi sebab daripada wata'. Jadi dengan adanya pernikahan wata' itu terjadi. Sementara Al-Farisi berkata orang-orang Arab membedakan kedua makna tadi, makna akad dan makna wata' dari kata nikah itu dengan pembedaan yang tipis. Ya. Apabila mereka mengatakan si fulan menikahi si fulana atau anak perempuan dari si fulan atau saudara perempuan dari si fulan, maka yang mereka maksudkan adalah bahwa si fulan telah melakukan akad nikah terhadap perempuan tersebut. Tapi apabila mereka mengatakan nakaha imratahu, nah si fulan menikahi istrinya atau pasangannya, maka lam yuridu illal wata'a, tidak ada yang dimaksudkan kecuali menyetubuhi atau menggaulinya. Kemudian Al-Jauhari mengatakan bahwa nikah itu artinya adalah wata' dan kadang-kadang juga bermakna akad. واختلف الفقهاء في أنه حقيقة في ماذا على أوجه حكاها القاضي حسين. أحدها أنه حقيقة في الوطء مجاز في العقد، والثاني أنه حقيقة في العقد مجاز في الوطء، وهذا هو الصحيح، وصححه القاضي أبو الطيب وأطنب في الاستدلال له، وبه قطع المتولي وغيره، وبه جاء القرآن والسنة. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فانكحوا ما طاب لكم من النساء وغيرها من الآيات. وقال عليه الصلاة والسلام انكحوا الولود وغيره من الأحاديث. والثالث أنه حقيقة فيهما بالاشتراك. Para ulama fikih berbeda pendapat dalam hal kata nikah tadi memiliki makna hakiki, makna secara hakikat pada makna yang mana? Apakah pada makna akad atau pada makna wata'? Maka dalam hal ini terdapat ala aujuh, ya, terdapat beberapa pendapat sebagaimana dikemukakan oleh Al-Qadhi Husain. Pertama, bahwa kata nikah itu makna hakikinya, makna hakikatnya adalah wata', sementara akad adalah makna majazi dari kata nikah. Kemudian pendapat yang kedua, bahwa kata nikah itu makna hakikatnya adalah akad, sementara wata' adalah makna majazi dari kata nikah. Ini adalah pendapat yang sahih. Wasahahahu al-Qadhi Abu Tayyibi, dan makna ini pula yang disahihkan oleh Abu Tayyib. Dan Al-Qadhi Abu Tayyib mengemukakan argumentasinya, istidlal beliau terkait hal ini secara panjang lebar. Dan makna ini juga ditetapkan oleh Al-Mutawalli dan Ghairuhu dan lainnya. Begitu juga makna ini juga yang digunakan oleh di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fankihu ma taba lakum minan nisa. Maka nikahilah perempuan-perempuan yang baik bagi kalian. Nah, kata nikah di sini ini dimaknai dengan
akad. Maka lakukanlah akad nikah terhadap perempuan-perempuan yang baik bagi kalian. Wa ghairuha minal ayat, juga demikian juga dengan ayat-ayat yang lainnya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inkihul walud, nikahilah wanita yang subur. Nah, kata nikah, perintah menikah di sini memiliki arti akad, lakukan akad nikah, bukan diperintahkan untuk menggauli. Ya. Begitu pula makna yang terdapat di dalam hadis-hadis yang lain. Sementara pada pendapat yang ketiga, ya, bahwa mengatakan bahwa kata nikah memiliki makna hakikat pada kedua makna tadi, makna wata' dan makna akad. Jadi kedua makna ini, wata' dan akad, itu keduanya adalah makna hakikat dari kata nikah, bil ishtirak. Nah, sepertinya hanya cetakan Darul Minhaj yang menggunakan kata bil ishtirak ini. Beberapa cetakan saya temukan menggunakan kata bila ishtirak. Ya, ada yang dari Darul Kutub Ilmiah, ada Maktabah Taufiqiyah, termasuk cetakan Indonesia itu juga menggunakan kata bila ishtirak. Sementara kitab yang kita gunakan sekarang, kitab cetakan dari Darul Minhaj, menggunakan kata bil ishtirak. Ya. Mana yang benar? Allahu a'lam. Ya, beberapa pensyarah lebih cenderung menguatkan kata yang ada di dalam cetakan Darul Minhaj ini. Artinya kata bil ishtirak ini dianggap lebih tepat dibandingkan bila ishtirak. Misalnya sebagaimana yang dikemukakan oleh Syekh Walid Saleh Al-Barri, sepertinya salah seorang ulama dari Mesir. Beliau mengatakan bahwa kata bil ishtirak ini lebih tepat digunakan dibandingkan dengan kata bila ishtirak. Sebagaimana video berikut. والثالث أنه حقيقة فيهما بلا اشتراك. كويس؟ اشتراك صح؟ بالاشتراك صح كده. هو كلام كده لأن هي الكلمة دي أنا كنت هشطب عليها أصلا لأن هي الصحيح إن هي بالاشتراك. وأنا استغربت من إن هي موجودة فأنا أردت إن أنا أتأكد منكم في النسخة التي معي. بالاشتراك. أيوه هو صح. أنا عندي مع إن طبعة الرسالة من أفضل الطبعات لكن هي بالاشتراك. Di samping itu saya juga menemukan video lain di mana seorang syekh juga, sepertinya juga dari Mesir, yaitu Syekh Ala Ibrahim. Beliau ketika beliau mensyarah kitab Kifayatul Akhyar ini dan yang tertulis atau kitab yang beliau pegang ternyata menggunakan kata bila ishtirak, namun mendapat tanggapan dari jamaah beliau di mana kitab yang dipegang oleh jamaah beliau menggunakan kata bil ishtirak ini. Beliau akhirnya lebih cenderung mengatakan bahwa bil ishtirak ini sepertinya lebih tepat untuk digunakan. Mari kita simak video berikut ini. قال حقيقة فيهما. يبقى إذن النكاح حقيقة في الوطن وحقيقة في العقد بلا اشتراك. يعني ليس هذا اللفظ لفظ مشترك، بحيث اللفظ المشترك يطلق على معان مختلفة
نقول بالاشتراك. اشتراك يعني. بلا اشتراك. لا لا بالاشتراك. بالاشتراك عندك؟ نعم. أنه حقيقة فيهما بالاشتراك. هذا معنى غير المعنى الذي عندي. المعنى الذي عندي بلا اشتراك، أنه حقيقة فيهما بلا اشتراك، يعني لا يوجد اشتراك بينهما، وإنما هو حقيقة فيهما. الذي عندك لعله هو الأصوب، الذي عندك لعله هو الأصوب، الذي عندك لعله هو الأصوب، الذي عندك لعله هو الأصوب أنه حقيقة فيهما بالاشتراك، والذي يميز معناه هو ماذا؟ قرينا. السياق. خلاص؟ الذي يميز معناه سياق الكلام. Baiklah, sobat sekalian, ala kulli hal, walaupun terjadi perbedaan pendapat, berawal dari perbedaan cetakan, pada intinya baik yang mengatakan kata bil ishtirak ini lebih tepat, maupun mereka yang mengatakan bila ishtirak itu lebih tepat, semuanya sepakat mengatakan bahwa kata nikah memiliki makna hakikatnya akad dan wata untuk pendapat yang ketiga ini. Ya, jadi pada pendapat yang ketiga ini pemahamannya sama, bahwa kata nikah memiliki makna akad dan makna wata. Apa yang membedakan? Yang membedakan hanyalah siyak atau konteks pembicaraannya. Baiklah, kita lanjutkan. Wa qawluhu wa ma yattasilu bihi minal ahkam. Al-ahkamu jam'u hukmin, wal hukmu khitabullahil muta'alliqu bi af'alil mukallafina, sawa'un kana talaba fi'lin kal wajibi wal mandubi, aw talaba kaffin kal harami wal makruhi, aw kana fihi takhyirun kal ibahati. Dan perkataan beliau atau Syekh Abu Suja, wa ma yattasilu bihi minal ahkam, dan hukum-hukum yang berkaitan dengannya. Kata ahkam adalah jamak dari hukmun. Dan kata al-hukmu ini memiliki makna khitabullah, pesan Allah atau firman Allah yang berkaitan dengan af'alul mukallafin, perbuatan-perbuatan orang mukallaf, baik yang berupa perintah untuk melakukan seperti wajib dan sunnah, atau perintah untuk meninggalkan seperti haram dan makruh, atau juga berupa pilihan seperti mubah atau ibahah. Wa qawluhu wal qadaya jam'u qadiyatin, wal qadiyatu qaulun yuqalu liqailihi bi annahu sadiqun fihi aw kadhibun wallahu a'lam. Dan perkataan Syekh Abu Suja wal qadaya adalah jamak dari qadiyah. Jadi kata al qadaya adalah jamak dari qadiyah. Dan al qadiyah artinya adalah perkataan atau pernyataan yang penuturnya dapat dikatakan sebagai orang yang jujur atau berdusta. Artinya dengan perkataan tersebut orang yang mengucapkannya itu bisa dikatakan jujur atau berdusta. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.